Halo semua, perkenalkan nama saya Kenzi Sanatanael. Di sini saya mau mempresentasikan hasil analisis saya terkait penerapan proses ISO 31000 tahun 2018 pada PT Wiguna Intiniscita atau Kotex. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait profil perusahaan yang dimana Kotex ini berpusat di Surabaya, memiliki cabang di Mojokerto, dan dalam proses ekspansi ke Purwokerto. Layanan utamanya itu terkait kepatuhan pajak badan, administrasi Kortex DJP, pembukuan bulanan maupun tahunan, pendampingan SP2DK, serta transfer pricing atau TPDOC. Untuk pengawasan lapangan dipimpin oleh 3 direktur, yang dimana saya sendiri disupervisi atau di bawah naungan langsung oleh Bapak Argo Ginanjar Briliawan SE. Pengalaman magang saya yaitu saya dapat melakukan penyusunan e-faktur, rekapitulasi PPh 21 dan unifikasi, SPT pembetulan, dan kunjungan klien Malang, serta observasi sidang SP2DK. Untuk penetapan konteks risiko di sini ada dua. Secara internal, Kotex itu sebuah perusahaan konsultan pajak skala menengah dengan pertumbuhan cepat, yang dimana dalam 1 tahun akan membuka cabang ketiganya dan membutuhkan standar operasional tertulis yang ketat. Proses kerja itu terhubung langsung dengan sistem Kortex DJP untuk e-faktur, e-bupot, dan SPT masa ataupun tahunan. Pengolahan data sensitif keuangan klien oleh pemagang dan staf muda memerlukan protokol kerahasiaan dan penelaahan bertingkat. Untuk konteks eksternal dan regulasi, sistem self-assessment Indonesia mengalami reformasi dinamis melalui implementasi penuh Cortex Administration System, yang dimana perubahan regulasi itu kuncinya ada di Peraturan Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2025 terkait format pelaporan Cortex, dan Peraturan Menteri Keuangan 111 Tahun 2025 terkait pengawasan kepatuhan dan SP2DK. Variasi industri klien mendorong kompleksitas kepatuhan tinggi seperti dokumen transfer pricing untuk grup perusahaan baru. Pemangku kepentingan di sini ada direksi dan klien, yang dimana direksi memikul tanggung jawab legal dan reputasi firma, serta meminimalkan sanksi dan mengawal ekspansi ke Purwokerto. Untuk klien itu membutuhkan pelaporan akurat tepat waktu, serta perlindungan privasi data keuangan. Untuk staf dan pemagang, senior dan junior konsultan memastikan akurasi pelaporan harian dan komunikasi teknis dengan klien. Untuk memagang ataupun junior, pelaksana tugas kepatuhan berulang, serta membutuhkan SOP jelas untuk mencegah kesalahan tarif dan kebocoran data. Untuk otoritas seperti DJP dan KPP itu menuntut kepatuhan batas waktu lapor dan keterbukaan tanggapan instrumen SP2DK. Dan untuk asosiasi, menetapkan kode etik dan standar profesional sebagai acuan praktik konsultan. Untuk identifikasi risiko utama di sini ada 3, yaitu ada secara hukum dan kepatuhan, yang kedua ada operasional dan teknologi, dan yang terakhir ada strategis dan litigasi. Untuk kriteria dan skala risiko di sini ada skor yang paling tinggi diduduki 15-25, yang dimana matriks risikonya diukur dengan likelihood dikalikan dengan impact, yang dimana tingkat risikonya ada ekstrim, tinggi, sedang, dan juga rendah. Dan yang di sini diduduki yang paling tinggi ada 4, yaitu dengan deskripsi risiko, klien menyembunyikan aset dengan kategori hukum, perubahan regulasi Cortex dengan kategori strategis, gangguan ataupun error portal Cortex DJP dengan kategori operasional, dan yang terakhir SP2DK eskalasi ke pemeriksaan formal, yang dimana kategorinya hukum dan litigasi. Analisis risiko prioritas. Di sini R1 terkait penyembunyian aset, itu risiko hukum paling krusial apabila klien meminta penyusunan laba rugi dan neraca tanpa buku besar pendukung. Mengesahkan data unverifiable dapat memicu sanksi pidana ataupun izin profesi. Yang kedua ada R4 dan R5 terkait regulasi Cortex yang skornya tinggi sebesar 12. Transisi Peraturan Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak 11/PJ/tahun 2025 dan PMK 111/tahun 2025, serta stabilitas sistem Cortex DJP seringkali menghambat submit e-faktur atau e-bupot saat peak period. Kemudian R8 terkait eskalasi SP2DK yang skornya tinggi 12.
yaitu ketidaksesuaian tanggapan data SP2DK berpotensi memicu audit formal atau pemeriksaan dan penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP. Dan keempat, risiko prioritas ini membutuhkan rencana perlakuan risiko terstruktur dan pemantauan tingkat direksi. Mitigasi risiko yang paling tinggi, kita ke yang paling tinggi yaitu R1, R4, R5, dan R8. Untuk R1, penyembunyian aset klien, strateginya itu mewajibkan buku besar pendukung, syaratkan surat pernyataan tanggung jawab manajemen atau Management Representation Letter, yang dimana penanggung jawabnya itu direktur utama atau supervisor dengan hasil akhir aman dan legal terlindungi. Kemudian untuk R4, perubahan regulasi Cortex, yaitu strateginya penyelenggaraan buletin, teknis mingguan, dan simulasi aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana penanggung jawabnya itu tim teknis ataupun konsultan, yang dimana hasil akhirnya staf itu dapat beradaptasi. Kemudian error system Cortex DJP, yang dimana strategi perlakuannya itu melakukan penyiapan dan pengunggahan batch e-faktur atau e-bupot lebih awal, yang dimana kita harus menghindari yang mepet-mepet, yaitu H-1 ataupun H-0, yang dimana penanggung jawabnya itu staf kepatuhan ataupun IT. Hasil akhirnya penerbitan faktur akan lebih lancar. Kemudian yang terakhir, R8, eskalasi kasus SP2DK, yang dimana strateginya kaji ulang ekstensif data DJP yang dibandingkan dengan laporan klien, serta simulasi klarifikasi sebelum tanggapan resmi, yang dimana penanggung jawabnya itu sudah pasti direktur ataupun tim SP2DK, yang dimana hasil akhirnya kasus selesai di SP2DK dengan hasil akhir yang diharapkan klien akan dapat memenangkan sidang apabila memang terjadi eskalasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk pemantauan dan tinjauan. Untuk mekanisme pemantauan rutin, yaitu rapat mingguan kepatuhan, meninjau status pelaporan e-faktur, e-bupot, dan proyek TP-Doc yang sedang berjalan. Kemudian pemantauan KRI atau Key Risk Indicators, yang dimana menelusuri tingkat keterlambatan dokumen klien, rasio rekapitulasi ulang PPH, serta kasus SP2DK aktif. Yang tiga, protokol eskalasi cepat, yang dimana pengajuan langsung ke direktur jika ditemukan ketidaksesuaian data klien tanpa bukti buku besar. Kemudian tinjauan keberlanjutan ISO 31000. Yang pertama, evaluasi pasca regulasi, itu memperbarui SOP dan template kerja setiap kali DJP menerbitkan peraturan dirjen atau PMK baru. Yang kedua, pelatihan terhadap bertahap staf, yang dimana mengadakan seksi pengayaan keterampilan untuk staf muda dan pemagang pasca ditemukannya kendala kalkulasi. Dan yang terakhir, peninjauan register resiko, yang dimana pengkinian skala likelihood dengan impact setiap semester atau pasca pembukaan cabang Purwokerto. Sekian presentasi dari saya terkait laporan manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018 di perusahaan magang saya, yaitu Kotex atau PT Wiguna Intiniscita di Surabaya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.